Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 4 Safar 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Agustus 2023, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji fikih pendidikan anak serial nomor 180, mengangkat tema hindarilah mencela anak. Jenengan pernah nggak marah sama anak? Pernah, Bu? Sering. Ketika marah itu, apalagi emosinya memuncak, kadang-kadang kita nggak bisa mengontrol kata-kata, tidak bisa mengontrol kata-kata. Akibatnya ucapan yang keluar itu adalah ucapan yang kasar atau yang lembut? Kasar. Bahkan kita merasa semakin kasar itu semakin puas. Ini gara-gara terpancing emosi. Padahal sadarkah kita bahwa kata-kata yang kasar itu bisa melukai perasaan anak kita? Dan ketika perasaan anak kita terluka, bisa jadi itu akan terus teringat, bahkan sampai anak kita nanti tua dan menjadi orang tua. Melupakan kata-kata kasar itu kemungkinan lebih susah daripada melupakan hukuman fisik. Contoh misalnya, dulu sama orang tua kita, mungkin kita pernah dicubit ya, atau dicewer, atau bahkan mungkin dipukul sama orang tua kita. Dari sekian cubitan, dari sekian pukulan yang kita alami, mungkin tidak banyak yang kita ingat. Tapi kata-kata kasar, kata-kata yang menyakitkan, itu bisa teringat bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai kita mati nggak terlupakan. Itulah efek mengerikan dari kata-kata kasar dan cacian. Sebagian orang tua biasa untuk mengatakan anaknya nakal. Betul? Betul? Betul atau tidak? Betul.
Siapa jajal sing sok ngata-ngatain anaknya nakal gitu? Siapa Bu? Ngacung. Ya. Bahkan maaf, mengatakan anaknya maaf goblok, mengatakan anaknya bodoh, dan kata-kata kasar lainnya. Karena itu sering terucap dalam sehari, bisa berkali-kali, sehingga dalam setahun kata-kata kasar tadi didengar oleh anak ratusan kali. Apa yang terjadi, Bu? Yang terjadi adalah terpatri di bawah sadar anak bahwa dia memang nakal, dia memang bodoh, dia memang seperti kata-kata kasar yang diucapkan oleh orang tuanya. Dan yang lebih mengerikan, Bapak Ibu yang kami hormati, bisa jadi kata-kata kasar dan cacian itu menjadi doa. Menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas lagi mengucapkan kata-kata tersebut, ngepasi waktu yang mustajab. Contoh Ustaz, waktu yang mustajab ketika hujan. Berarti kalau musim hujan itu harus hati-hati. Hati-hati dalam mengeluarkan ucapan dan kata-kata. Karena itu waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab lainnya, antara azan dengan apa? Iqamah. Kita membangunkan anak kita supaya sholat. Hati-hati kalimat-kalimat yang terucap saat itu. Apalagi kita membangunkannya setelah azan. Berarti itu waktu yang mustajab. Putah angel banget. Astagfirullah. Setiap bangunkan anak dan bangunkannya setelah azan, itu kalimat yang diucapkan. Benar. Apa yang terjadi, Bu? Angel temenan. Gara-gara siapa? Gara-gara orang tuanya. Ya. Perkembangan perilaku anak yang tidak ideal tadi ternyata adalah akibat dari perilaku orang tuanya. Maka apabila kita bermaksud untuk keras kepada anak kita atau terpaksa kita bersikap keras kepada anak kita, jaga lisan. Jaga apa? Lisan. Kendalikan lisan. Latihan mengendalikan lisan. Jangan sampai saat kita terpancing emosi itu, kita mengeluarkan kata-kata kasar, mengeluarkan cacian, mengeluarkan makian, yang akhirnya di kemudian hari kita akan menyesal. Mari kita lihat suri teladan kita. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling lembut. Paling apa, Bu? Lembut. Dan beliau sangat menghindari cacian, celaan, makian, dan kata-kata kasar kepada anak-anak yang beliau didik. Mari kita lihat salah satu contohnya.
seorang anak kecil yang dididik oleh Nabi SAW yang bernama Anas. Anas bin sinten, Bu? Anas bin sinten? Bin Malik. Alhamdulillah ada yang tahu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jenengan tahu bagaimana kok Anas bin Malik itu bisa dibesarkan di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Jenengan tahu kenapa? Karena ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, ibunya Anas, ibunya sinten? Anas datang kepada Nabi SAW dan beliau menyerahkan Anas untuk menjadi pembantunya Nabi SAW. Itu ceritanya. Dan ketika Anas itu diserahkan kepada Nabi SAW, Anas mungkin masih umur 7 tahun, 8 tahun, masih SD. Ya. Kalau sekarang kita katakan umur nopo? SD. Beliau serahkan kepada Nabi SAW. Kemudian beliau katakan, wahai Rasul, ini anakku, aku nggak bisa memberikan apa-apa untukmu. Aku berikan anakku supaya melayanimu, wahai Rasul SAW. Dan betul. Beliau Anas bin Malik melayani Nabi SAW selama sekitar 10 tahun. Berapa tahun, Bu? 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu Anas bukan hanya melayani Nabi SAW, tapi juga beliau menyerap ilmu yang sangat banyak dari Nabi SAW. Sehingga hasilnya ribuan hadis beliau hafal dari lisan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dan yang menakjubkan apa? Kita akan lihat bagaimana pengalaman Anas melayani Nabi SAW. Apa kata beliau? Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani keperluan beliau selama berapa tadi? 10 tahun. Lihat. Wallahi ma qala li uffan qat. Demi Allah, sampai bersumpah nggih. Kata Anas, demi Allah, selama 10 tahun itu saya tidak pernah mendengar Nabi SAW mengucapkan hus kepadaku. Apa, Bu? Hus. Nun sewu nggih. Hus kalih nakal, goblok, bodoh, itu lebih kasar mana? Lebih kasar mana? Hus apa bodoh, apa goblok, atau nakal? Lebih kasar mana? Kalimat-kalimat tadi. Hus saja nggak pernah, bayangkan. Jenengan sekarang mendidik anak sudah berapa tahun, Bu? Coba, kita nggak nanya 10 tahun ya. Selama seminggu ini, ya, ini hari apa? Hari Senin. Berarti mulai dari Senin pekan kemarin sampai Senin hari ini. Jenengan pernah nggak mengucapkan kata-kata kasar kepada anak jenengan? Seminggu ini, seminggu. Oh, udah ndak ada anaknya. Putune. Ya, bisa dimbah sih ya. Putune bae. Ya udah, nggak usah putu, anak tetangga sudah. Ya, atau pembantu, atau anaknya pembantu. Anas ini anak kandung Rasul SAW atau bukan? Bukan, pembantu. Biasanya majikan sama pembantu itu, ya, mengucapkan kata-kata kasar atau tidak? Biasanya iya, umumnya majikan seperti itu. Ada yang enggak, tapi umumnya seperti itu. Bayangkan 10 tahun. Allahu Akbar. 360 hari kali berapa? 10. Berarti berapa hari itu? 3.600 hari. Betul ya? 3.600 hari. Kita baru 7 hari saja.
Sudah berapa kalimat-kalimat tidak baik yang kita ucapkan kepada anak kita. Kemudian apa lagi kata Anas? Wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa halla fa'alta kadza. Dan selama 10 tahun itu tidak pernah Rasulullah SAW mengucapkan kepadaku, kenapa kamu kerjakan ini? Seharusnya kamu lakukan itu. Kenapa kamu kerjakan ini? Seharusnya kamu lakukan itu. Memarahi Anas tidak pernah Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba saksikan, perhatikan, renungkan bagaimana cara Nabi SAW mendidik anak-anak. Enggak pernah Anas dicela sama Nabi SAW. Nabi nyuruh sesuatu kepada Anas, kok belum dilakukan? Nyuruh sesuatu tapi belum dilakukan. Tidak pernah dimarahi sama Nabi SAW. Kenapa enggak pernah? Karena ada kesempatan untuk melakukan. Kalau memang dibutuhkan masih ada kesempatan untuk melakukan. Coba sekarang kita suruh anak kita belanja. Kontuku apa bu? Biasanya bu? Bocahnya kontuku apa biasanya? Uyah. Ya. Sabun. Apa maning? Tumbar. Lagi goreng mendoan. Gelepung entong. Apa yang buat mendoan itu apa bu? Pakai apa bu? Tepung apa bu? Hah? Beras. Aku rapal loh, buk salah. Terigu apa beras bu? Hah? Apa? Dicampur. Ya. Adanya cuma tepung beras, tepung terigunya habis. Ayo lele belikan. Itu pagi-pagi itu. Malah baline jam birah. Berdur. Saya tanya sama jenengan, marah nggak bu? Ya mesti Ustaz. Anas bu, 10 tahun bu, nggak pernah dimarahi sama Nabi SAW gara-gara hal-hal seperti itu. Nggak pernah. Pernah suatu saat Nabi SAW nyuruh Anas untuk belanja. Ternyata Anas ini di tengah jalan sebelum sampai ke warung ketemu teman-temannya lagi main. Terus apa bu? Main. Bocah cilik kok. Ya. Sama Nabi SAW didatangi, terus dipegang telinganya. Cuma dipegang, orang dijewer nanti. Nah, cuma dipegang telinganya. Ya. Lihat Nabi SAW. Kesabaran beliau dalam mendidik anak-anaknya. Nggak ada kata-kata kasar. Sehingga lisannya Nabi SAW itu terjaga. Dan perasaan Anas juga terjaga. Sama-sama diuntungkan. Nabi SAW lisannya tidak kotor. Ya. Dan perasaan hati Anas itu tidak tersakiti. Sama-sama untung. Ya. Loh Ustaz, kalau anaknya nggak sholat, itu berarti lain cerita. Ya, itu lain cerita. Ini lagi membahas masalah-masalah pribadi, ya, terkait dengan urusan pribadi Nabi SAW. Tapi kalau terkait dengan sholat, terkait dengan dusta, itu sudah urusan agama. Kalau urusan agama itu ya harus amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pun amar ma'ruf nahi mungkar pun juga harus dilakukan secara bijaksana. Ya. Anak umur 6 tahun tidak sholat. Umur berapa bu? 6 tahun tidak sholat. Dosa enggak? Bu? Dosa enggak? Enggak. Berarti boleh enggak digebuki? Enggak boleh. Enggak boleh. Wong dia itu enggak dosa kok enggak sholat. Karena apa bu? Masih 6 tahun. 6 tahun berarti belum balik.
Yang dosa itu ramane ora salat. Wis brengosen ora salat. Ya. Ibune ora salat ku sing dosa. Wong anak kecil 6 tahun, 5 tahun enggak salat, enggak perlu digebuki. Yo tapi kan harus amar ma'ruf nahi mungkar. Lho ora bijaksana namanya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus bijaksana. Ngelihat situasinya, ngelihat kondisinya, ngelihat umurnya. Dia sudah wajib sholat atau belum, itu harus diperhatikan. Jadi Rasulullah SAW itu sangat lembut di dalam mendidik anak-anak. Ada yang komentar, Ustaz, kalau kita berlemah lembut sama anak-anak kita dan kita banyak mentolerir perilaku mereka, wah nanti bahaya Ustaz. Loh kenapa? Nanti tambah berani melakukan pelanggaran. Nanti ujung-ujungnya kalau dibiarkan, nggak dimarahi, nanti kebanjur susah untuk mengingatkan lagi. Ini komentar sebagian orang. Bagaimana menjawabnya? Maka kita jawab, apa yang Anda khawatirkan tadi terjadi nggak sama anak-anak yang dididik oleh Nabi SAW? Terjadi nomor enggak. Jangan kan khawatir nanti anaknya tambah nakal, tambah nggak bisa diatur. Saya tanya, Anas bin Malik dilembuti sama Nabi SAW. Apa kemudian jadi tambah nggak karu-karuan? Enggak. Thayyib. Selain Anas bin Malik siapa lagi coba? Ibnu Abbas, Zaid bin Harithah, anaknya Zaid. Sinten anaknya Zaid bu? Usama bin Zaid. Putra-putranya Ja'far bin Abi Thalib setelah Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia dalam peperangan. Yang mendidik siapa? Rasulullah SAW. Dan masih banyak anak-anak kecil lainnya di zaman Nabi SAW yang dididik oleh Rasul SAW dengan kelemah lembutan. Apakah mereka menjadi-jadi atau malah jadi tambah baik? Tambah baik. Ya. Iya Ustadz, itu kan anak-anak di zaman Nabi. Beda dengan anak iku lolan jenengan. Beda dengan anak-anak di zaman ini Ustadz. Loh, jenengan tahu nggak? Yang dihadapi oleh Nabi SAW di zaman itu hanya anak-anak yang baik saja atau juga anak-anak nakal? Saya tanya sama jenengan Bu, Pak, yang dihadapi oleh Nabi SAW di zaman itu hanya anak-anak yang nurut atau juga anak-anak yang nakal? Anak-anak nakal juga dihadapi oleh Nabi SAW. Gak cuma anak-anak yang baik saja. Nunzewu, pemabok, tukang mabok di zaman Nabi ada atau tidak? Ada. Ahli maksiat di zaman Nabi ada atau tidak? Ada. Pezina di zaman Nabi ada atau tidak? Ada. Orang kafir juga ada di zaman Nabi SAW. Nunzewu, orang yang kencing, maaf, buang air kecil di dalam masjid, wonten apa mboten? Ada. Bukan di toilet loh. Ada orang masuk masjid mojok udur-udur. Mojok udur-udur. Ada di zaman Nabi SAW. Jadi yang dihadapi oleh Nabi SAW itu bukan hanya anak-anak yang baik saja, termasuk yang gak benar juga dihadapi oleh Nabi SAW. Dan itu oleh beliau disikapi dengan sikap yang lembut, gak ada kata-kata kasar, gak ada caci makian. Dan apa hasilnya? Hasilnya mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Jadi gak alasan. Beda, enggak, di zaman Nabi juga ada anak yang seperti itu. Berarti sebenarnya apa sih masalah kita Ustadz? Masalah kita rata-rata kita ini punya sifat ketergesa-gesaan. Pengennya kita itu seperti membalik tangan. Bocah diomongi siki, kudu manut siki. Itu penyakit kita. Termasuk si ngomong.
Ya orang kurang jenengan toh, termasuk saya. Kita itu punya sifat ketergesa-gesaan. Segala sesuatunya pengen instan. Karena kebiasaannya makan apa? Mie instan. Ngopi instan. Akhirnya dikira mendidik anak juga instan. Nggak bisa. Masalah kita Pak, masalah kita Bu, kita ini kurang sabar. Kita ini kurang telaten, pengennya cepet jadi, ndak bisa. Pendidikan anak itu membutuhkan proses. Mendidik itu tidak kenalin ya. Mendidik itu tidak mendadak. Napa Bu? Mendidik itu tidak mendadak. Orang ujuk-ujuk mendidik itu. Mendidik itu proses. Dan proses panjang itu diawali dari perbaikan orang tua. Jadi sing didandani kuwi bocah disit apa wong tuane disit? Wong tuane. Pendidikan anak itu diawali dari perbaikan perilaku orang tua. Seharusnya orang tua itu perilakunya mengagumkan anak. Jadi anak itu kalau ngelihat bapaknya, melihat ibunya itu bangga. Kagum. Pertanyaannya Bu, putra putri ini jenengan kalau ngelihat jenengan gue bangga apa ora? Ombuh ya orang ngerti. Sudah gini saja lah, gini Bu ya. Putra putri ini ibu, putra putri ini bapak itu, kalau cerita tentang jenengan kepada teman-temannya, ceritanya apik-apik apa elek-elek? Jeneng sepi. Jadi ketika anak jenengan itu cerita kepada teman-temannya di sekolah, kepada teman-temannya yang ada di samping rumah, kepada tetangganya, kepada teman mainnya, yang diceritakan itu adalah cerita tentang kekaguman dia, kebanggaan dia kepada jenengan atau sebaliknya. Jadi kita sebagai orang tua perlu memperbaiki perilaku kita. Lah kalau sehari-hari kerjanya cuma marah-marah, gak perhatian sama anak, ketika anak ingin cerita malah kita sibuk. Sibuk napa Bu? Dolanan HP. Anak sudah cerita panjang lebar, kemudian anak minta komentar kita, terus respon kita, apa le? Apa le? Wis 10 menit apa le? Kenapa? Karena mata kita bukan kepada anak kita, tapi kepada HP. Mata kita bukan kepada anak kita, telinga kita bukan kita arahkan kepada omongan anak kita, tapi telinga kita arahkan kepada tontonan yang ada di mana? Yang ada di televisi. Kalau itu perilaku kita kepada anak-anak kita, kata-kata kita nggak terukur, sering mengucapkan kalimat-kalimat kasar, maka jangan kaget kalau hasil perkembangan pendidikan anak kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka PR kita adalah memperbaiki citra orang tua di hadapan siapa? Di hadapan anak. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya latihan menjaga lisan. Kalau ngomonglah yang baik. Kita nyuruh anak kita untuk sholat, berarti orang tuanya harus nyontoni sholat. Kita pengen anak kita enggak kecanduan HP, maka orang tuanya juga harus nyontoni enggak kecanduan HP. Terus kalau sudah seperti itu apa Ustadz? Kalau sudah seperti itu, omongan orang tua akan berbobot. Akan apa?
berbobot. Berbobot gue maksudnya apa Ustaz? Maksudnya begitu omongan itu diucapkan dengan izin Allah Azza wa Jalla akan masuk ke dalam hati anak kita. Bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Urung sempat apa? Urung sempat melepuh. Ya, belum sempat masuk sudah keluar duluan. Kenapa? Karena omongannya nggak berbobot. Jar, oni ngajar tok ra gelem. Nah, ayo le ngaji, ayo le murojaah. Ramane karo biyunge, kapean bae. Itu jargoni gue jenenge. Ya. Jadi omongan orang tua itu akan berbobot ketika perilaku orang tuanya baik. Karena omongan akan semakin berbobot tergantung siapa yang mengucapkan. Makanya Nabi SAW, nasihat-nasihat yang beliau ucapkan itu dahsyat. Satu kalimat beliau ucapkan, diingat sama yang dinasihati seumur hidup. Itu kan dahsyat gue. Coba, saya sama jenengan itu kalau ngomong sama anak kita berapa kali, Bu? Wah, pingkopang kaping. Ya. Kenapa? Karena perilaku kita belum ideal. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, ayo kita perbaiki perilaku kita. Kita jaga lisan kita, sehingga apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan selalu baik-baik. Kalau apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan baik-baik, insya Allah nasihat-nasihat yang kita sampaikan kepada anak kita akan masuk ke dalam hati mereka. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menjadi orang tua ideal. Allahumma amin. Masih sisa 1/4 jam. Silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama datang dari pendengar Radio Insan yang ada di Cilongok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak saya yang pertama ketika kecil sering membuat jengkel. Saya pernah marah dan beberapa kali menjewer dan mengucapkan kata-kata yang mungkin melukainya. Itu karena ketidaktahuan saya tentang pendidikan anak. Sekarang dia sudah jadi orang tua. Dan apa yang harus saya lakukan? Kalau ingat itu saya menangis karena menyesal sekali. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini mewakili banyak orang tua. Yang mesti dilakukan adalah minta maaf. Gak cukup hanya istighfar, gak cukup. Kenapa? Karena ini dosa terkait dengan sesama Bani Adam. Kalau dosa hanya terkait dalam tanda kutip dengan Allah saja, itu cukup istighfar, cukup taubat kepada Allah. Tapi kalau sudah hubungannya dengan orang lain, bapak kepada anak, anak kepada bapak, suami kepada istri, istri kepada suami, kita kepada tetangga, kita kepada teman kerja, kita kepada teman main, berarti sudah ada hubungannya dengan orang lain, maka harus minta maaf. Malu nggak Bu minta maaf? Gengsi nggak minta maaf? Penyakit. Gengsi dan malu minta maaf itu penyakit. Jangan mau kita terkungkung penyakit. Jenengan sudah menyesal, itu sudah baik. Itu adalah langkah awal. Menyesali perbuatan buruk itu adalah langkah awal untuk memperbaiki diri. Langkah berikutnya adalah jenengan minta maaf kepada anak, terus terang saja kepada anak. Dulu bapak, ibu belum banyak belajar seperti sekarang. Ya, dulu bapak ibu banyak melakukan kesalahan. Biasanya kalau anaknya baik, itu malah akan mengatakan sami-sami gitu ya. Saya juga banyak salahnya. Itu kalau anaknya baik. Kalau ternyata anaknya nggak baik, ya jenengan yang sabar. Kalau ternyata kemudian anak-anak itu malah mengucapkan kata-kata yang
menyakitkan. Ya paling ora skore jadi siji-siji. Ya, jadi jangan marah-marah. Kalau jenengan kemudian keluar kata-kata dari anak jenengan yang nggak enak, sabar. Ya, sabar. Begitulah kira-kira perasaan anak kita saat itu ketika kita ucapkan kata-kata yang tidak mengenakan. Sabar. Minta maaf lagi, didoakan supaya dia mau memberikan maaf kepada orang tuanya. Ya, silakan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang wanita bepergian tanpa mahram semisal untuk pergi umroh ke Tanah Suci? Karena ada atasan yang memerintahkan karyawannya, perempuan ini Ustadz, untuk berangkat umroh Ustadz. Sementara sudah dijelaskan larangan bepergian tanpa mahram. Hukum asalnya wanita itu tidak boleh bepergian jauh kecuali dengan siapa? Mahram. Kata Nabi SAW, la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa wa ma'aha dhu mahram. Tidak halal. Apa kata Rasul? Tidak halal. Berarti apa? Haram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya bepergian jauh kecuali bersama mahramnya. Ketika Nabi SAW membuat aturan itu untuk kebaikan siapa? Jeneng sepi. Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan wanita tersebut. Karena bepergian jauh berpotensi untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketemu dengan orang jahat, ketemu dengan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Kalau wanita itu ditemani mahramnya, maka mahram ini nanti akan melindungi wanita tersebut. Tapi kalau misalnya nggak ada yang nemenin, ada orang jahat melakukan hal-hal yang tidak terpuji, apa yang bisa dilakukan oleh wanita tersebut? Ya. Jadi aturan yang dibikin oleh Nabi SAW tadi berdasarkan wahyu dari Allah adalah untuk kebaikan kita. Dan terus kalau ditawari begitu, Ustaz, sampaikan kepada atasan. Saya tidak bisa kalau nggak pakai mahram. Ya berarti kalau gitu nggak jadi berangkat. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dosa atau tidak, Bu? Enggak. Sebagian ulama mengatakan, kalau ada seorang wanita punya harta untuk berangkat haji atau umroh, tapi tidak ada mahramnya, berarti dia belum terkena kewajiban untuk berangkat haji atau umroh. Karena dia nggak punya apa, Bu? Mahram. Kalau sampai meninggalnya, ternyata dia nggak bisa berangkat haji atau umroh gara-gara nggak ada mahramnya, dosa atau tidak? Tidak. Wong tidak mampu kok. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib berangkat haji bagi yang mampu. Loh ini nggak mampu kok. Berarti nggak wajib. Ya, sampaikan saja seperti itu kepada atasannya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Allah akan ganti kok. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Kapan Ustadz? Ya terserah Allah. Timingnya itu, waktunya itu terserah Allah, bukan terserah kita. Dan timing yang terbaik itu adalah timing yang diberikan oleh Allah. Waktu yang terbaik adalah waktu yang diberikan oleh Allah, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, silakan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya Ustadz masih di luar tema. Ustadz, jika ada seorang wanita, manakah yang harus diprioritaskan? Apabila di saat bersamaan seperti sekarang ada kajian yang ilmunya dibutuhkan untuk mendidik anak, kemudian ada keperluan untuk menjadi tim jenazah yang memberikan sosialisasi kepada tim ibu-ibu. Mohon penjelasannya Ustaz. Tergantung.
mendesak sekali atau tidak. Mendesak sekali atau tidak terkait dengan pelatihan tadi. Kaidahnya adalah kalau bisa dikerjakan semuanya itu lebih baik. Misal, pelatihan jenazahnya dilakukan sebelum pengajian. Kasih sehingga bisa selesai sebelum pengajian. Atau dilakukannya setelah pengajian. Jadi diatur waktunya kalau bisa seperti itu. Kalau nggak bisa dikompromikan, waktunya terpaksa harus bersamaan, ya, dan pelatihan jenazah itu mendesak, alhamdulillah pengajian seperti yang kita dengarkan hari ini rekamannya ada. Kenapa? Rekamannya ada. Videonya ada, audionya ada, tinggal kita menyempatkan waktu untuk mendengarkan rekamannya. Loh, sekarang pengajian saya kan di YouTube kami, di Facebook kami ada. Ya. Tinggal kapan besok atau lusa diklik lagi sambil dengerin bisa. Ya. Artinya kita harus berusaha untuk mendengarkan sesuatu yang tidak sempat kita dengarkan karena adanya halangan. Ya, silakan. Terakhir. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, saya seorang single mom, single parent. Bagaimana nafkah untuk anak perempuan saya, sedang mantan suami saya tidak menafkahi? Minta kepada mantan suaminya, karena nggak ada mantan bapak. Yang ada adalah mantan apa? Suami. Ya. Minta kepada mantan suami untuk menafkahi anak. Dia kan sudah minta, kemudian dia tetap tidak mau menunaikan tugasnya. Ya, berusaha semampunya, bekerja semampunya. Kalau memang masih bisa berumah tangga lagi, maka berumah tangga. Kalau memang sudah tidak bisa lagi, maka mau tidak mau harus bekerja. Ya, harus bekerja karena anak itu sekarang di bawah asuhan Anda. Ya. Kecuali kalau anak itu bukan di bawah asuhan Anda, mau tidak mau Anda tertuntut ya untuk mencari pekerjaan, dan tentunya ketika wanita bekerja banyak syarat-syarat yang harus diperhatikan. Jangan sampai pekerjaan itu berada di tempat yang campur baur antara laki-laki dengan apa? Perempuan. Jangan sampai di situ terbuka auratnya. Pekerjaannya juga harus yang halal. Alhamdulillah sekarang ini kita banyak dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sarana teknologi. Coba sekarang banyak sekali kan ibu-ibu yang jualan online kan? Ya, coba lihat statusnya ibu-ibu. Isinya tutulan tok. Tutulan kelambi, tutulan apa? Panganan, tutulan buku. Ya. Artinya kita di rumah bisa mencari uang. Ya, bisa mencari uang. Tanpa harus kita keluar dari rumah kita tanpa keperluan yang mendesak. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.